Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana dari Ilmu Komunikasi Emputan Tular akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk aturan terhadap media massa. Contohnya, regulasi media massa adalah aturan-aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan media massa yang mengatur hubungan dan operasional media massa. Regulasi sangat penting bagi keteraturan dan keseimbangan hubungan media massa dengan pemerintah, masyarakat, sesama media massa, dan secara media global. Di Indonesia, regulasi diatur di dalam sebuah undang-undang dan beberapa kebijakan atau regulasi lainnya yang turut mengatur komunikasi di Indonesia, khususnya mengatur tentang media. Regulasi tersebut adalah aturan-aturan dan kebijakan yang sangat penting bagi keteraturan dan keseimbangan hubungan media massa dengan pemerintah, masyarakat, industri, media, dan secara global media. Regulasi yang mengatur media tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tentang informasi publik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang mengatur tentang pers di Indonesia, yaitu perusahaan pers, dewan pers, kantor berita, wartawan, organisasi pers, pers nasional, pers asing, penyensoran, pemberedelan, hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi, kewajiban koreksi, kode etik jurnalistik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang mengatur penyiaran di Indonesia, yaitu televisi, radio, siaran iklan atau niaga layanan masyarakat, spektrum, frekuensi radio, lembaga penyiaran, sistem penyiaran nasional, izin penyelenggara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang informasi elektronik, transfer elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik, jaringan sistem elektronik, agen elektronik, tanda tangan elektronik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini turut dikategorikan dalam regulasi media terkait pengaturan usaha di bidang media dan komunikasi. Regulasi tersebut juga diatur dalam peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan gubernur, atau bahkan peraturan daerah. Sehingga dalam pelaksanaan, setiap undang-undang diawasi oleh badan regulasi atau regulator yang berwenang untuk mengawasi dan menjaga agar undang-undang tersebut berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan di Indonesia. Ada beberapa macam regulator seperti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau disebut BRTI, Dewan Pers, Dewan Hak Cipta, Komisi Penyiaran Indonesia, Badan Standarisasi Transaksi Elektronik, Komisi Informasi, Lembaga Sensor Film, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lalu kita ke topik selanjutnya, adaptasi First Amendment terhadap aturan di Indonesia. Selain menggarisbawahi dan memberi arti baru mengenai apa yang selama ini dikenal dengan kebijakan media di Indonesia, laporan ini juga berusaha mengurangi dinamika kebijakan media yang mungkin belum pernah diungkapkan kepada publik. Media selalu memegang peran dalam sejarah Indonesia, mengalami sejumlah perubahan yang tak terduga, dan menjadi bagian dari beragam cerita. Sejak pemerintahan Soekarno hingga Soeharto dan sekarang di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo, kebijakan media tak pernah dapat
dipisah dari rezim yang berkuasa. Kebijakan media memang selalu digunakan sebagai alat politik. Pertama, sebagai alat propaganda atau pada era Soekarno, lalu sebagai alat kontrol terutama pada masa Soeharto, dan sekarang digunakan untuk membangun citra pemerintah pada periode Bapak Joko Widodo. Prinsip mengikuti kemana uang mengalir mampu mengungkapkan peranan kepentingan bisnis dalam perkembangan media dan bagaimana real politik mempengaruhi perkembangan itu, dan semuanya terrefleksi dalam kebijakan media di Indonesia. Selamat malam dengan saya Siti Nurjana, sampai ketemu di tugas selanjutnya.